Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita lanjutkan ya, materi perkuliahan Fisika 2 dengan bab berikutnya ini ya. Sudah masuk bab 3 ternyata ya. Bab 3 ini tentang dinamika. Dinamika ya ternyata ya. Nah, ini ya. Udah terlihat di monitor ya. Slide-nya ya atau PPT-nya ya. Sudah, Pak. Udah, Pak. Ya, oke ya. Jadi dinamika partikel ya, seperti yang sudah saya singgung di bab sebelumnya ya. Kan ilmu gerak ya, mekanika, ilmu gerak itu kan terbagi menjadi kinematika sama dinamika. Kalau yang kemarin kan kita bahas kinematika, yaitu mempelajari gerak tanpa memperhatikan penyebab gerak, yaitu gaya ya. Ya, kemarin juga udah kita bahas dua macam gerak ya, gerak lurus sama gerak melengkung. Gerak melengkungnya hanya membahas apa kemarin parabola sama gerak melingkar. Nah, yang sekarang ini kita lanjutkan yang mempelajari gerak dengan atau lebih tepatnya mempelajari kaitan ya, mempelajari kaitan antara gerak dengan penyebab gerak. Penyebab gerak itu tidak lain adalah gaya ya. Jadi dengan kata lain kalau kita belajar dinamika itu sama artinya dengan kita membahas kaitan antara gerak dan gaya. Gitu ya, intinya sih begitu ya. Lanjut aja. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Dinamika ya. Jadi dinamika ini adalah mempelajari apa? Kaitan antara gerak sama gaya gitu ya. Gerak dan gaya. Nah, sebetulnya kaitan antara gerak dan gaya itu sudah dirumuskan oleh Isaac Newton ya. Isaac Newton ini hidup sekitar abad ya tahun 1800-an gitu ya. Dia salah satu hukumnya ini membahas tentang kaitan antara gerak dan gaya sebagai penyebab gerak. Dan nanti yang kita bahas ini adalah 3 buah hukum Newton yang berkaitan dengan kaitan antara gerak dan gaya ya. Kita mulai yang pertama itu ini ya, foto-fotonya Isaac Newton ya. Foto orang yang hidup di tahun 1800-an ya. Nah, tapi sebelum bahas itu ada ini ya, ada kayak semacam pertanyaan ya. Pertanyaan apa ya? Atau kuis kecil gitu ya. Kuis kecil ya, cobalah kita bahas sebentar aja ya. Misalkan ini, jika sebuah benda tidak bergerak, berarti tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Benar nggak itu? Jadi kalau benda nggak bergerak, berarti nggak ada gaya yang bekerja. Itu benar atau enggak itu? Ada jawabannya itu ya? Hah? Benar? Itu ada jawabannya itu? Salah. Salah. Ada jawabannya kok. Kenapa kok salah? Itu alasannya ya. Karena resultan gaya yang nilainya. Jadi gini, maksudnya itu gini. Jangan dikira kalau benda itu diam ya, itu tidak ada gaya. Contohnya misalkan kalian aja, kalian diam ya. Misalkan kalian duduk di kursi, itu kan diam itu ya. Apakah pada tubuh kalian itu tidak ada gaya? Ada. Ada. Minimal gaya apa? Kan kalian pasti punya apa? Berat, Pak. Punya berat kan? Nah itu kan. Minimal pas. Ya massa. Massa kan nanti ditarik oleh gravitasi bumi kan, sehingga timbul berat kan itu ya. Jadi paling enggak itu ya punya berat lah gitu ya. Nah, enggak bergerak itu tidak berarti tidak punya berat ya, tapi beratnya itu di ini gaya berat tadi itu ada yang imbangi ya. Kalau misalkan kalian duduk di kursi nanti ada gaya dari kursi
yang kita sebut dengan nama gaya normal. Gaya normal dari ini, dari tempat kita duduk itu ya. Itu. Jadi nanti gaya berat dari tubuh kalian nanti diimbangi oleh gaya normal dari ini, dari alas ya, alas tempat duduk kursi tersebut. Itu. Jadi jawabannya ya tidak berarti tidak ada gaya kalau benda bergerak ya. Karena pada dasarnya gaya itu ada. Kenapa kok nggak bergerak ya? Jawabannya karena resultannya itu nol ya. Resultan nol kan berarti tidak berarti tidak ada gaya. Ada gaya cuma gayanya itu saling apa itu? Saling menghilangkan antara satu dengan yang lain. Itu. Kemudian yang kedua, Pak. Pasangan gaya aksi reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. Ini benar nggak nih? Jadi gaya aksi dan gaya reaksi. Ini nanti kaitannya dengan hukum 3 Newton ini. Ada gaya aksi, ada gaya reaksi. Itu tidak pernah bekerja pada benda yang sama. Benar atau salah? Hah? Ada jawabannya ya. Jawabannya apa ini? Dari 1 juta udah jadi 5 juta. Benar ya. Kayaknya 1 bulan setengah kalau nggak salah. Dan masih banyak lagi cerita. Ya, mungkin ini dulu yang apa ini? Biar nanti suaranya enggak ini ya. Mohon untuk di mute ya, di mute. Kalau mau jawab silakan di unmute ya. Jadi kalau yang kedua ini jawabannya apa? Benar ya. Jadi yang perlu kalian ketahui gini loh. Jadi gaya aksi dan gaya reaksi itu ya, itu apa? Bekerja pada benda yang berbeda. Ya. Jadi misalkan ini. Misalkan kalian duduk di kursi lah, katakan gitu ya. Kalian duduk di kursi itu artinya kan kalian memberikan gaya aksi ya. Gaya aksi kepada kursi. Kenapa? Karena kursi kan jadi tertekan kan itu ya. Karena kan kalian punya berat. Nah, berat kalian ini nanti menekan kursi. Jadi artinya gaya berat kalian itu sebagai gaya aksi. Ya, nah nanti kursi akan memberikan gaya reaksi yang kita sebut dengan nama gaya normal. Nah, itu ya. Jadi yang terjadi itu apa? Gaya aksi itu bekerja pada kursi gitu kan ya. Sementara gaya reaksi itu bekerja pada tubuh kalian. Nah, itu kan benda yang berbeda antara kursi sama tubuh kita ya. Itu. Terus yang ketiga nih, masa sebuah benda bergantung pada lokasinya. Benar atau enggak? Masa benda itu bergantung pada lokasi, bergantung pada tempat. Jawabannya ini ya. Jawabannya salah. Jadi yang bergantung sama lokasi itu adalah berat. Kenapa? Karena berat itu bergantung sama gravitasi. Sementara gravitasi itu kan bergantung sama lokasi, sama tempat ya. Jadi sebagai contoh kalau kita di permukaan bumi kan gravitasinya besar ya. Kalau kita naik dari permukaan bumi misalkan sampai ke ruang angkasa, nah itu gravitasinya mengecil ya. Sehingga bisa melayang-layang kalau di ruang angkasa itu ya. Karena gravitasinya kecil sehingga beratnya itu ringan. Kalau masanya ya tetap, masa itu tetap. Yang berubah-ubah yang bergantung sama lokasi itu berat karena berkaitan dengan gravitasi kan. Ya, oke ya. Tadi pertanyaan pengantar aja ya, yang ada jawabannya ya. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya ini, yaitu apa itu ya? Yaitu ini. Tak pindah dulu. Yaitu ini ya, apa? Hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton ini disebut dengan nama lain yaitu apa? Hukum inersia atau hukum kelembaman. Sebuah benda akan tetap diam atau tetap bergerak lurus dengan kecepatan konstan kecuali ada gaya luar yang bekerja padanya. Maksudnya itu gini. Jadi kalau tidak ada gaya ya, nggak ada gaya, atau mungkin ada gaya ya, mungkin ada gaya, tapi gayanya itu resultannya nol. Ya, jadi resultan gayanya nol lah. Jadi ada gaya, cuma gaya saling menghilangkan atau resultan gayanya nol atau tidak ada gaya sama sekali. Apa yang terjadi kalau pada benda tidak ada gaya atau ada gaya tapi resultannya nol? Maka akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama itu benda diam, ya. Diam. Yang kedua itu yaitu apa?
bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Nah, apa ini? Ini gerak lurus dengan kecepatan konstan itu apa namanya? Kemarin istilahnya apa itu? GLB. GLB, GLB, oke, GLB ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi intinya kalau F sama dengan 0 atau sigma F sama dengan 0 ya, maka yang terjadi ada dua kemungkinan. Yang pertama itu diam, ya yang kedua itu apa? GLB. Diam berarti V-nya 0 ya. Kalau GLB berarti apa? V-nya konstan. Terus kenapa ini disebut dengan nama hukum inersia atau kelembaman? Kalian masih ingat ini ya, kelembaman itu apa? Maksudnya kelembaman atau inersia itu apa? Inersia itu bahasa Inggrisnya ya. Bahasa Indonesianya itu kelembaman. Apa? Inersia atau kelembaman itu apa? Ada yang tahu barangkali? Kalau tahu, ya gimana? Stephen ya? Mempertahankan posisinya. Gimana? Kecenderungan benda mempertahankan posisinya. Kecenderungan benda mempertahankan posisinya. Posisinya saya ganti ya, saya ralat ya. Posisinya itu kita ganti dengan istilah keadaan. Ya, keadaan. Jadi yang benar itu gini, kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya. Kenapa kok saya minta untuk mengganti dengan keadaan? Soalnya kalau mempertahankan posisi berarti kan diam. Ya, kalau mempertahankan posisi berarti kan diam. Padahal kan nggak cuma diam ya. Bisa diam, bisa juga ini kan. Apa yang kedua itu apa? Bergerak lurus dengan kecepatan konstan ya. Jadi kalau tadi jawabannya mempertahankan posisi kan hanya berlaku untuk diam ya. Tapi kalau yang GLP kan tidak mungkin. Jadi yang benar itu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan. Keadaan apa ya? Keadaan dua itu. Keadaan diam atau yang satunya lagi apa? Keadaan GLB. Nah itu yang dimaksud dengan kelembaman ya. Jadi mempertahankan keadaan. Ya sebentar ini ada contohnya enggak ini ya? Bentar ini. Mungkin ini loh maksudnya itu ya. Saya beri ilustrasi ya. Kalau kita diam ya, terus dipaksa untuk bergerak, apa yang terjadi? Kita diam terus dipaksa untuk bergerak, apa yang terjadi? Contoh yang paling gampang. Seolah-olah bergerak ke belakang, gitu. tapi tetap mempertahankan posisi. Ya, keadaan lah, jangan gunakan istilah posisi lah, keadaan ya. Contoh yang paling gampang itu mungkin kalian punya pengalaman itu ya, dibonceng naik motor itu ya, kan tiba-tiba digas gitu ya, digas dengan cepat gitu. Jadi dibonceng naik motor ya, terus belum sempat pegangan atau gimana gitu ya, terus tiba-tiba digas gitu kan ya, itu kan artinya kan dipaksa ya, dari diam dipaksa bergerak, apa yang terjadi? Terjadi apa? Usaha untuk mempertahankan keadaan. Ya itu kan. Yang terjadi kan minimal kan jatuh ya. Ya pasti jatuh ya. Kalau digas cepat ya. Lah jatuh itu artinya apa sih? Artinya kan mempertahankan keadaan diamnya kan itu. Jadi ceritanya itu diam dipaksa bergerak, maka kita akan mempertahankan ya semua benda lah, nggak cuma kita ya, semua benda baik benda hidup maupun benda mati itu akan mempertahankan keadaan diam. Jadi dipaksa untuk bergerak itu tidak mau ya. Jadi akan mempertahankan keadaan diamnya, tetap diam. Jadi jatuh tadi itu ya, jatuh dibonceng dari motor karena motornya digas dengan tiba-tiba itu karena mempertahankan keadaan diamnya. Itu ya. Itu kalau posisinya diam atau bukan posisi, maaf, keadaannya diam ya. Jadi nanti jangan gunakan istilah posisi ya. Itu saya selalu sering mendengar banyak mahasiswa menggunakan istilah posisi. Yang benar itu bukan posisi tapi keadaan. Kemudian yang sebaliknya ya, misalkan bergerak. Nah, ini kan. Bergerak dipaksa diam. Contohnya apa? Dari bergerak dipaksa diam. Ngerem mendadak. Nah, itu benar jawabannya. Mutia ya, benar ya. Mutia tadi ya. Iya, Ya. Pak. Nah, jadi ngerem mendadak.
Apa yang terjadi kalau misalkan tiba-tiba direm mendadak ya? Pernah merasakan ya? Apa yang terjadi? Kalian naik mobil ya, misalkan naik mobil nggak pakai seatbelt ya. Nggak pakai seatbelt, nggak pakai sabuk gitu ya. Terus tiba-tiba direm mendadak itu, apa yang terjadi? Terlempar, Pak. Terlempar, badan terdorong. Terlempar badan. Iya, terlempar kan, atau terdorong ke depan kan itu ya. Ya kalau depannya empuk nggak apa-apa ya. Nah, kalau depannya pas kaca ya, pas duduk di depan itu ya, atau pas dashboardnya mobil itu ya, sakit gitu ya. Bisa retak itu, kalau keras banget itu ya. Nah itu kenapa kok sampai terjadi seperti itu ya? Itu karena mempertahankan keadaan geraknya tadi. Jadi keadaan GLB ya. Keadaan GLB dipaksa diam. Itu juga terjadi hal-hal yang serupa itu ya. Terdorong ke depan. Itu adalah bukti bahwa benda ya itu akan mempertahankan keadaan. Sekali lagi gunakan istilah keadaan ya, jangan posisi ya. Mempertahankan keadaan. Keadaan apa ya? Keadaan diam atau keadaan GLB ya. GLB itulah intinya sih gitu ya. Oke ya, ini maksudnya ini mungkin maksudnya gambar itu ini, cuma ini nggak jelas ini apa ini maksudnya. Nah, jadi itu ya, itu adalah hukum 1 Newton ya. Seperti ini diilustrasikan di gambar ini ya, di slide halaman 7 ini. Kalau yang sigma F sama dengan 0 ya. Tadi kan apa yang terjadi kan ada dua keadaan ya. Diam atau apa GLB, ini kan GLB ya. Gerak lurus ya. Itu apa? Hukum 1 Newton atau hukum kelembaman. Nah, kalau sigma F-nya nggak 0, lah nanti berlaku yang hukum kedua. Jadi itu ya, jadi hukum ke-1 itu kalau F-nya 0 atau resultannya 0, sementara kalau hukum kedua itu kalau F-nya nggak 0 atau apa sigma F-nya nggak 0 atau resultannya nggak 0 ya. Nah, kalau ada gaya apa yang terjadi? Maka nanti akan timbul yang namanya percepatan. Jadi pokoknya ada gaya, ada percepatan. Jadi gaya itu sebagai penyebab ya, penyebab apa ya? Penyebab perubahan gerak ya. Percepatan ini menyatakan akibat ya. Jadi akibat yang dihasilkan adanya gaya. Yaitu apa? Tambah cepat kan itu ya. Tambah cepat atau sebaliknya, ya juga tambah lambat. Tergantung arah gayanya ya. Kalau arah gaya searah dengan gerakan benda, maka nanti tambah cepat ya. Tapi kalau arah gaya melawan gerakan benda kayak rem itu kan melawan gerakan, maka nanti terjadi perlambatan ya. Nah itu ya, jadi bisa dua kemungkinan, bisa tambah cepat, bisa juga tambah lambat. Ya, itu bedanya antara hukum 1 sama hukum 2. Apa ini? Oh ini jatuh ya, jatuh bebas ini ya, jatuh bebas dari helikopter. Ya mungkin ini, mungkin dia mau terjun ya, tapi nggak langsung ini, nggak langsung buka ininya ya, nggak langsung buka parasutnya ya, nunggu sampai kecepatan berapa itu baru dibuka parasutnya ya. Jadi ini berapa percepatannya kalau ada orang jatuh bebas dari helikopter ini ya. Ya tadi kita gunakan tadi ya hukum 2 Newton ya, F sama dengan M kali A. M-nya itu M-nya. F-nya itu kan dari gaya berat ya. F-nya kan dari gaya berat. Gitu kan. Jadi F-nya dari gaya berat. Lalu tinggal kita bagi dengan masanya ya. Dan tentunya nanti kalau seperti ini berarti A-nya nanti ya sama dengan G ya. A-nya sama dengan G, yaitu apa? Percepatan gravitasi. Ya kalau di soal biasanya menggunakan 10 ini ya. 10 meter per detik kuadrat. Nah, ini berkaitan dengan nanti ya, mungkin pembahasan soal-soal ya. Jadi kan nanti kalau membahas tentang dinamika ya, kita harus tahu gaya-gaya apa saja yang biasanya terdapat pada benda. Yang jelas setiap benda pasti punya apa? Yang jelas setiap benda pasti punya Masa. Masa, Pak. massa. Nanti akibatnya apa kalau punya massa? Punya berat. Nah, itu pasti ya. Jadi itu yang
pertama kali muncul ya. Jadi yang jelas setiap benda pasti punya berat lah. Itu aja yang paling gampang itu ya. Jadi yang pertama biasanya itu gaya berat ya. Nah, kalau benda itu ditaruh di sebuah permukaan ya, misalkan lantai gitu ya. Bisa lantai yang datar atau bisa juga yang miring ya, bidang miring misalkan ya. Maka nanti muncul reaksi. Reaksi itu disebut dengan nama gaya normal. Gaya normal. Mungkin kalian sudah ngerti ya, gaya normal itu apa? Maksudnya normal itu apa? Normal itu pengertiannya apa? Jadi normal di sini pengertiannya beda dengan pengertian normal dalam ini loh ya, dalam sehari-hari ya. Normal di sini ini maksudnya apa sih? Maksudnya ini tegak lurus. Jadi normal ini dari istilah matematika ini. Jadi menurut orang matematika ya, normal itu artinya tegak lurus. Tegak lurus apa? Ya tegak lurus bidangnya gitu. Kalau bidangnya berupa lantai ya arahnya itu ya tegak lurus lantai, berarti kan ke atas gitu. Tegak lurus pokoknya. Kalau bidangnya dinding ya tegak lurus dengan dindingnya gitu. Kalau misalkan bidangnya itu atap ya nanti tegak lurus atap itu berarti kan arahnya ke bawah. Jadi saya ulangi lagi ya, normal itu maksudnya tegak lurus dengan bidangnya gitu ya. Dan nanti kan kalian nggak salah mempersepsikan. Kemudian ada lagi tegangan tali ya. Jadi tegangan tali ini timbul kalau ada tali yang ditarik ya. Jadi kalau tali kita tarik ya, maka nanti akan timbul reaksi dari tali. Itu yang disebut dengan nama tegangan tali atau tegang tali, T. Kemudian kalau benda berada di sebuah bidang ya, apakah itu bidang datar atau bidang miring ya, maka nanti kalau bidangnya itu kasar ya, tidak halus, maka nanti timbul gaya gesek. Nah itu ya, gaya gesek. Satunya lagi ini gaya sentripetal. Ini berlaku kalau benda apa? Benda yang bergerak melingkar. Pokoknya kalau sentripetal itu berkaitan dengan gerak melingkar ya. Kemarin kan kita bahas percepatan sentripetal. Jadi percepatan sentripetal itu adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya sentripetal. Nah itu. Nah kemudian kalau gaya yang kita berikan ya, gaya yang selain gaya berat, gaya normal, gaya tegangan tali ya, gaya gesek, gaya sentripetal nanti kita sebut dengan nama gaya luar. Maksudnya itu gaya lain ya, gaya lain yang kita berikan kepada benda selain yang disebutkan di sini ya, gaya luar istilahnya. External force, gaya luar. Nah, misalkan ini ya, sebagai contoh, ini ada dua contoh ya, yaitu balok berada pada bidang datar, sama balok yang berada pada bidang miring kan gitu ya. Jadi yang jelas pasti ada gaya berat ini kan mesti ya ini kan. Nah, ini ada gaya berat, gaya tarik bumi pada benda akan menimbulkan gaya berat. Apa ini? Menyebabkan benda jatuh ke tanah. Terus ada massa M. Arah selalu vertikal ke bawah. Ini adalah penjelasan untuk gaya berat ya. Gaya berat atau W itu berasal dari satu tarikan bumi gitu ya. Ya karena tarikan bumi kalau benda itu berada pada ketinggian maka dia pasti akan ke bawah ya, itu yang kita sebut dengan nama jatuh ya. Jatuh ke bawah. Ya. Nah, gaya ini bekerja kalau benda punya massa ya. Kalau benda nggak punya massa ya nggak akan ada gaya berat. Ya, kan harus ada massa dulu ya. Kalau misalkan massanya kecil ya nanti gaya beratnya kecil sih. Tentunya kayak debu kan gitu ya. Kemudian selalu vertikal ke bawah ya karena arah gravitasi kan ke bawah. Terus besarnya adalah massa kali gravitasi. G-nya kalau di soal pakai angka 10 gitu aja ya, 10 meter per detik kuadrat. Ini kan arahnya kan ke bawah ya, baik di bidang datar maupun bidang miring. Terus yang gaya berikutnya ini gaya tegang tali. Ya. Gaya tegang tali.
Ya sesuai namanya, ada tali. Sebentar. Di sini pengertian tali ini anu loh ya. Kalau kalian mendengar tali itu apa yang terbayang di pikiran kalian itu? Apa yang tergambar di pikiran kalian itu apa? Tali. Tali rafia gitu ya. Tali rafia atau tali apa? Tali tampar, Pak. Tali tampar, apalagi? Tali rafia, tali tampar. Udah. Jadi gini, pengertian tali, kalau saya itu tali ini saya terjemahkan lebih luas ya, nggak cuma itu aja. Jadi nggak cuma tali rafia, nggak cuma tali tampar, termasuk di dalamnya itu batang besi. Ya. Batang besi itu juga menimbulkan tegangan, tapi ya kita nggak enak kan masa menyebut tali. Ya, kenapa kok seperti itu ya? Kan batang besi kan bisa digunakan untuk ini, untuk menarik kereta ya, menarik gerbong kereta. Masa gerbong kereta ditarik pakai tali kan nggak mungkin ya. Mesti pakai batang besi ya, yang sebagai ini kan. Nah itu. Jadi maknanya nggak harus tali, bisa juga batang baja. Pokoknya apa saja. Jadi gini loh, maksudnya tali itu penghubung ya. Jadi gini, saya terjemahkan lebih luas ya. Saya artikan lebih luas. Jadi tali itu maksudnya penghubung antara kedua benda. Ya, jadi tali itu adalah penghubung antara dua benda. Itulah seperti kan pada kereta api tadi ya, dia menghubungkan antara gerbong yang satu dengan gerbong yang lain kan gitu. Kan nggak mungkin dari tali itu, mesti dari besi kan, dari batang besi ya, batang baja gitu ya. Terus kemudian talinya tegang ya untuk tali-tali yang lentur kan. Tapi kalau batang besi kan nggak mungkin kendor kan ya. Jadi tali tegang ini maksudnya untuk yang elastis ya. Untuk tali-tali yang elastis. Kemudian yang kedua apa? Bila tali tak bermassa, T di ujung-ujung tali sama besar. Gini, talinya nggak bermassa. Benar nggak tali itu nggak bermassa? Tali itu bermassa atau enggak? Bermassa, Pak. Bermassa. Pak. Tali rafia bermassa enggak? Bermassa, Pak. Bermassa. Cuma kecil kan gitu ya. Jangan dikira tali rafia nggak bermassa. Bermassa. Cuma nanti kita abaikan gitu aja deh. Jadi nanti biasanya kan dalam perhitungan diabaikan massa talinya. Kenapa kalau massa talinya diperhitungkan, wah nanti hitungannya tambah rumit gitu ya. Soalnya harus menghitung massa tali per bagian itu nanti rumit di matematikanya ya. Jadi anggapannya talinya nggak bermassa, misalkan pakai batang besi ya, batang besi untuk menarik rangkaian gerbong ya, nanti batang besinya kita abaikan massanya, meskipun massanya besar ya, batang besi kan bisa sampai 1 kilo ya, bisa juga kan, 1 kilo bisa ya, tapi kita abaikan lah untuk penyederhanaan perhitungan itu. Jadi ini hanya sebagai penyederhanaan aja kan, 3 itu ya. Kemudian yang keempat itu apa? Pada katrol tak bermassa, T di kiri kanan katrol sama ini ya. Jadi nanti misalkan nanti ada pembahasan tentang katrol. Biasanya kan katrol kan apa sih gunanya katrol itu? Ada yang tahu barangkali? Gunanya katrol itu apa? Untuk meringankan gaya Dian, angkat dari suatu benda. Untuk meringankan gaya angkat. Jadi gimana maksudnya, Dian? Gaya beratnya tambah kecil gitu ya? Iya, tambah kecil, Pak. Jadi nggak terlalu berat untuk mengangkat atau menarik. Nah, contohnya mengambil air di benar. sumur. Ya gini, apa yang disampaikan Dian itu ada benarnya ya, tapi perlu kita koreksi ya. Gini loh, kenapa kok kita merasa nimba air ya, pakai katrol ya, dengan nimba air nggak pakai katrol, jadi langsung gitu ya, langsung diangkat apa dari sumur gitu kan ya. Kok sepertinya kok lebih gampang pakai katrol ya. Itu sebetulnya bukan karena massa airnya itu berkurang, enggak. Bukan massa ya. Itu tidak berarti berat airnya berkurang, enggak. Berat airnya tetap sama saja. Terus kok terasa lebih ringan, itu kan masalah karena dibantu oleh berat badan kita. Kalau kita menggunakan katrol itu kan kita nariknya kan ke bawah ya, itu kan enggak cuma mengandalkan otot, tapi juga dibantu oleh berat badan kita kan. Jadi kayak kita menggantung gitu loh. Jadi kenapa kok ringan? Karena berat badan kita membantu untuk menariknya. Gitu kan? Kalau pakai katrol ya, nimba ya. Nimba air dari sumur itu pakai katrol. Kan
daripada narik langsung kan, nggak pakai katrol kan terasa berat, soalnya kan ya kita kalau narik langsung kan mengandalkan kekuatan otot kan, tapi kalau pakai katrol kan selain kekuatan otot juga dibantu oleh berat badan gitu ya. Itu koreksinya gitu ya, Dian ya. Jadi ringannya itu bukan karena berat airnya berkurang, tapi dibantu oleh berat badan untuk menaikkan air ya dari dalam sumur. Jadi gini, prinsipnya katrol itu ya gunanya itu apa sih? Untuk memutar arah gaya ya. Jadi kalau misalkan kita nimba air itu kan kita harus memberikan gaya ke atas ya. Tapi dengan menggunakan katrol kan kita bisa memberikan gaya ke bawah karena dikasih katrol gitu ya. Jadi sebenarnya fungsi katrolnya adalah untuk memutar arah gaya. Itu fungsinya. Nah, nanti kalau kita menggunakan katrol nanti kan ada timbul gaya T ya. Kan, kenapa? Karena kan katrol pakai tali gitu ya. Tali tampar lah misalkan ya, pakai tali tampar itu ya. Maka nanti ada T di sebelah kiri dan T di sebelah kanan. Nah itu sama. Kenapa? Karena anggapannya katrolnya tak bermassa. Apa benar katrol nggak bermassa? Benar nggak katrol itu nggak punya massa? Punya ya Pak? Punya Pak. Nggak dianggap. Karena nggak dianggap gitu ya. Ya soalnya kita masih membahas bab 3 ya. Di bab 3 kita belum nganggap massa katrol ya. Nanti bab 4 masih belum juga ya. Nah nanti bab 5 baru kita anggap. Jadi nanti di bab 5 tentang rotasi kan ya. Nanti di rotasi kan nanti massa katrol harus kita hitung, nanti akan timbul namanya momen inersia dari katrolnya kan gitu ya. Momen inersia ya, putaran katrol. Nah, itu untuk bab 2 bab 3 4 kita anggap aja katrolnya tak bermassa atau kita anggap katrolnya masanya ringan gitu ya. Tapi faktanya ya nggak seperti itu ya. Nah itu sih yang perlu saya jelaskan ya. Nah, ini penjelasan ini ya. Jadi ini untuk apa ini? Untuk tegangan tali ya. Tegangan tali ini kan. Jadi seperti tadi yang sudah disinggung ya, tegangan tali itu tadi timbul dari tali yang tegang ya. Itu sebenarnya kan reaksi itu sebetulnya. Jadi misalkan ini ya. Ini kan ceritanya kan ada benda ya, bola katakanlah ya, digantung di sebuah atap. Yang jelas kan setiap benda punya berat ya ini kan. Punya berat. Sebut aja beratnya W1. Maka nanti timbul T1. T1 apa? Reaksi ya. Reaksi dari tali kan. Jadi karena tali ditarik dia tegang kan ya, maka nanti timbul tegangan tali. Ya. Besarnya bagaimana ya sama. Jadi aksi dan reaksi sama gitu ya ini kan. Ya. Tapi kalau ini ya, kalau yang kedua ini kalau talinya punya massa ya. Ya. Kalau tadi kan anggapannya talinya nggak bermassa ya, tapi kalau talinya punya massa, nah seperti ini nanti ya. Jadi nanti ada ini nanti. Jadi nanti ada T2, WT ini massa tali ya. Terus sama ini T3 ya. Jadi T3 ini merupakan reaksi ya. Reaksi dari tali ya. Jadi kalau T2, nah T2 ini nanti kaitannya dengan berat ini ya, berat. Jadi gini, maksudnya itu gini. Mungkin ini agak jelimet ya membaca. Jadi maksudnya gini loh. Kalau talinya dianggap bermassa, maka nanti tegangan tali yang timbul itu massa bola ditambah massa tali, wis gampangnya gitulah. Gitu ya. Gampangnya gitu ya. Nah, kalau massa talinya diabaikan, maka nanti kan sama ya, T3 dan T2. Artinya tegangan tali sama dengan berat dari bolanya, gitu ya. Biar nggak membingungkan ini. Nah, ini kan tadi bahas katrol tadi ya. Coba kalian lihat kan fungsi katrol kan membalikkan arah gaya kan ya. Ya. Jadi misalkan ini kan
harusnya yang ngimbangi T1 itu kan arahnya ke bawah ya. Maka nanti yang ngimbangi T1 harusnya gaya ke atas. Ternyata yang ngimbangi itu bukan gaya ke atas, tapi gaya yang sama-sama ke bawah gitu ya. Ini loh, T2. T2 kan ngimbangi T1, tapi arah T2 tidak ke atas, tapi ke bawah juga ya. Atau sebaliknya lah gitu ya. Sebaliknya, misalkan T2 arahnya ke bawah ya kan. Maka nanti yang ngimbangi T2 kan harusnya arah gaya yang ke atas ya. Tapi buktinya gaya yang ngimbangi bukan arah ke atas, tapi ke bawah juga ya. Itu. Jadi di sini fungsi katrol itu sebagai pemutar arah gaya gitu ya. Nah, itu. Nah, sama kayak tadi, kalau kita anggap katrolnya itu tak bermassa ya, atau anggap aja katrol licin ya. Jadi licin itu maksudnya katrolnya nggak ikut muter ya. Jadi mungkin maksudnya itu gini, di sini dikasih oli gitu ya, di tepinya katrol dikasih oli. Maka nanti ketika kita pakai untuk nimba ya, itu katrolnya nggak ikut muter ya, tapi dia maksudnya itu gitu. Jadi licin itu maksudnya itu mungkin katrolnya bermassa ya, tapi katrolnya nggak ikut muter. Soalnya kalau katrolnya ikut muter nanti kan timbul momen inersia ya. Nah, momen inersia itu kan nanti ini ya akan menghasilkan gerak rotasi gitu ya. Jadi maksudnya itu gitu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Katrolnya tak bermassa berarti kan kalau muter nggak dianggap gitu ya. Atau katrolnya licin artinya katrolnya nggak ikut muter kan gitu ya. Itu pokoknya gampangnya untuk bab apa ya? Untuk bab 3 dan 4 ini kita anggap katrolnya itu M-nya 0 lah, gampangnya gitu ya. Jadi kalau seperti itu maka nanti apa? T1 dan T2 sama. Sebenarnya ini kan aksi reaksi, cuma ada katrol sehingga arah gayanya bisa sama. Nah, terus kemudian yang keempat tentang gaya normal. Tadi sudah saya singgung ya. Gaya normal ini sebetulnya gaya reaksi ya. Jadi timbul kalau ada aksi. Kalau nggak ada aksi, nggak akan ada gaya reaksi yang kita sebut dengan gaya normal ini ya. Jadi dia timbul ini kan benda bertumpu pada benda lain ya. Jadi ada benda dalam hal ini balok ya. Balok ini bertumpu itu maksudnya itu apa? Menginjak gitu ya. Bertumpu itu mungkin ya menginjak lah gitu ya, menekan ya. Menekan benda lain yaitu lantai gitu ya. Atau kalau di sini bidang miring ya. Lantainya berupa bidang miring gitu ya. Maka nanti reaksi dari lantai atau bidang miring itu disebut dengan itu nanti gaya normal tadi ya. Normal tadi kan sudah saya singgung. Normal itu artinya apa sih? Tegak lurus. Nah itu ya, itu istilah matematika ya. Jadi normal itu nggak berarti yang kita gunakan istilah dalam sehari-hari ya. Kalau sehari-hari normal itu artinya kan sesuatu yang apa? Normal itu ya. Sesuatu yang wajar gitu ya. Nggak begitu ya. Jadi pengertian gaya normal itu nggak seperti itu. Tapi maksudnya itu adalah gaya tegak lurus. Tegak lurus apa ya? Tegak lurus bidangnya. Kalau mendatar ya mendatar ya. Kalau ini kan miring kan, maka gaya normalnya arahnya ke sana. Pokoknya tegak lurus dengan kemiringannya kan itu ke sana. Nah, kalau mendatar maka nanti gaya normal dan gaya berat sama ya kan. Aksi dan reaksi sama. Tapi kalau miring, lah kan arahnya kan nggak sama ya. Maksudnya itu arahnya kan nggak segaris. Jadi gaya berat arahnya ke bawah, sementara gaya normalnya kan nggak ke bawah. Maaf, nggak ke atas persis, tapi agak miring gitu ya. Ini. Maka nanti yang terjadi ini, gaya normalnya nanti sama dengan ini, W cos theta. Jadi W-nya nanti saya uraikan ya. W saya uraikan menjadi W cos theta yang arahnya ini menekan bidang miring sama yang W sin theta yang arahnya nanti bisa membuat ini apa itu bendanya meluncur menuruni bidang miring gitu ya. Jadi ada W sin yang sebagai penggerak benda untuk menuruni bidang miring sama W cos theta yang menekan ini ya. Menekan bidang miring. Jadi ini yang memberikan gaya tekan atau gaya aksi kepada bidang miring. Ya, W cos theta ini. Lalu nanti bidang miring akan memberikan reaksi yaitu N ya. Jadi sehingga kalau begitu berarti N sama dengan W cos theta. Oke, itu 14 ya. Terus berikutnya. Nah, berikutnya gaya gesek ya. Nah, kalau gaya gesek agak panjang ini pembahasannya ya. Kalau tadi mungkin singkat ya. Tadi sudah saya singgung ya, gaya gesek ini timbul kalau ada
permukaan ya, bidang ya, baik bidang datar maupun bidang miring yang kasar. Jadi kata kuncinya itu permukaan kasar. Ya, jadi gaya gesek ini timbul kalau ada dua permukaan kasar ya, itu mereka saling bersentuhan. Nah, berkaitan dengan geraknya, maka nanti ada dua macam ini. Yang pertama itu gaya gesek statis ya. Nanti ada satunya lagi apa? Gaya gesek yang kinetis, yang statis dulu ya. Kalau gaya gesek statis itu nilainya itu apa itu? Mulai dari 0 ya, nilainya itu mulai dari 0 sampai nilai maksimum. Ya ini loh. Jadi nilai maksimumnya berapa ini? Mu S kalikan N. Ini harusnya F kecil ini, tak alat ya. Ini harusnya F kecil ini. Nah, aduh, nggak bisa ya. Nah ini Fs maksimum ya. Harusnya kecil itu ya. Jadi itu. Jadi nilai gaya gesek statis itu mulai dari 0 sampai nilai maksimumnya. Nilai maksimumnya itu sama dengan ini, mu S dikalikan N. Mu S itu apa sih? Mu S itu koefisien gesekan statis. Jadi sebuah angka ya yang menyatakan tingkat kekasaran. Jadi kalau permukaannya kasar, maka nanti nilai mu S-nya itu besar. Tapi kalau permukaannya licin, nanti mu S-nya bisa 0 ya. Jadi mu S itu berarti licin. Kalau mu S-nya besar berarti sangat kasar. Gitu. Terus kemudian bergantung sama gaya normal, nah itu ya. Jadi bergantung sama seberapa kuat ya kedua permukaan itu bersentuhan. Jadi kalau persentuhannya cukup kuat, maka nanti gaya normalnya kuat ya. Sehingga nanti berdampak pada gaya gesek statisnya yang cukup kuat gitu. Nah, yang juga perlu kalian ketahui itu berkaitan dengan Fs ini kan tadi disebutkan bahwa Fs ini kan gaya gesek statis, artinya bendanya diam ya. Jadi kalau gaya gesek statis itu nilainya kurang dari mu Sn, artinya kurang dari nilai maksimumnya, maka benda diam. Tapi kalau sama, itu benda akan bergerak. Nah, saya tanyakan ya, pengertian benda akan bergerak itu maksudnya apa itu? Ada yang tahu? Benda Masih akan bergerak, diam, Pak. masih diam. Jadi jangan lupa loh ya, pengertian benda akan bergerak itu artinya masih diam. Akan itu kan masih belum dilakukan ya. Akan itu kan nanti gitu ya. Makanya menggunakan S ya. Kenapa kok disebut akan? Karena ini batas terakhirnya ya. Kalau lebih dikit saja itu sudah bergerak nanti. Jadi ini semuanya hanya berlaku untuk apa itu benda yang masih diam ya. Jadi nilai Fs-nya itu mulai dari 0 sampai nilai maksimumnya. Nah, terus kemudian yang berikutnya ya. Ini kalau bendanya bergerak ya, maka nanti menggunakan apa? Fk. Fk itu berarti apa? Kinetis. Ya. Jadi kalau bendanya sudah bergerak, nanti yang bekerja bukan lagi gaya gesek statis, tapi gaya gesek kinetis. Ya, rumusnya sama. Cuma yang membedakannya apa? Koefisien geseknya. Jadi tidak lagi menggunakan koefisien gesek statis, tapi koefisien gesek kinetis. Nah, biasanya nilai dari koefisien gesek kinetis biasanya lebih kecil ya daripada biasanya ya, umumnya gitu. Biasanya koefisien gesek kinetis lebih kecil dari koefisien gesek statis. Ya ini yang terjadi ya kalau benda sudah bergerak ya. Kalau benda sudah bergerak itu kan yang terjadi itu yang jelas pertama kan dia punya berat ya. Dia punya berat ini nanti diimbangi oleh gaya normal kan, gaya reaksi dari lantainya. Berhubung lantainya kasar ya, maka nanti timbul gaya gesek ini kan ya. Ya, gaya gesek F ini ya. Terus F ini gaya luar ini, gaya eksternal ya. Ya mungkin dari kita ya, dari tangan kita atau mungkin dari pokoknya dari luar ya, bisa dari apa saja ya. Bisa dari hewan ya, misalkan hewan menarik kayu ya, gelonggongan kayu gitu. F ini jadi gaya luar ya. Nanti kalau bergerak berarti kan gaya F lebih besar dari F kecil ya. F kecil itu gaya gesek kinetis ya. Nah itu. Terus berikutnya apa
apa ini? Hukum kedua Newton. Kayak ya ini, hukum kedua Newton kaitannya dengan gaya gesek ini, gaya gesek kinetis ya. Tadi ya sudah saya singgung ya. Ada gaya berat, ada gaya normal. Ya, nanti timbul gaya gesek ya. Di sini ada gaya dari luarnya itu ya. Ya, ini maaf. Ini bedanya apa antara kiri sama kanan ini ya? Bedanya apa ini? Kiri sama kanan. Ini kan kiri, ini kanan. Bedanya apa ini? Ada yang tahu nih? Kiri ini apa, kanan ini apa ini? Kalau benda diam, satuan gaya geseknya itu lebih besar daripada usahanya. Kalau untuk benda bergerak, usahanya lebih besar daripada gaya geseknya sehingga menyebabkan benda bergerak. Usaha, yang mana yang usaha itu? Yang F, Pak. F. F itu gaya eksternal ya. Jadi gini, kita belum bahas usaha, jadi sebaiknya kita bahas ini dulu lah geraknya. Nanti usaha nanti kita bahas di bab ini aja, bab apa itu? Bab berikutnya, bab 4 ya. Jadi untuk bab ini kita belum bahas usaha. Jadi sebetulnya ini lebih tepatnya itu gerak atau enggak gitu ya. Kaitannya dengan itu kok. Jadi kalau yang di sebelah kiri ini apa? Dia diam ini kan. Ini loh, benda diam ya. Makanya di sini gaya gesek statis ya. Sementara yang di sebelah kanan itu benda bergerak ya. Makanya menggunakan gaya gesek kinetis. Jadi maksudnya itu perbedaannya itu di sebelah kiri itu bendanya diam, di sebelah kanan itu bendanya bergerak, gitu kan? Nah, apa yang terjadi? Kalau bendanya diam berarti kan antara gaya F dan gaya Fs itu kan sama ya. Ya, harus sama. Kalau nggak sama kan berarti kan nggak mungkin diam kan. Syarat diam itu kan sigma F-nya harus 0 kan gitu ya. Gitu kan? Nah, kalau bergerak ya, bergerak ya sebenarnya kalau bergerak itu ya bisa katakanlah misalkan ini ya bergerak awal ya. Kalau bergerak awal itu ini loh apa itu F lebih besar dari Fs max gitu ya. Itu sehingga nanti timbul apa? Timbul percepatan kan itu ya, timbul percepatan. Karena apa? Kecepatan dari mana ya? Dari ini, dari F dikurangi Fk ini gitu ya. Jadi itu. Jadi ini loh gambaran grafiknya itu seperti ini ya. Jadi ketika gaya geseknya 0, nah ini masih ini ya. Masih diam ya, sampai hanya dicapai maksimum lah ini kan. Ini kan maksimum lah. Maksimum maka istilahnya apa? Tepat akan bergerak. Jadi, tapi masih belum ya. Nah kalau ditambah dikit ya langsung bergerak ini. Cuma terjadi ini ya, terjadi penurunan dikit. Kan tadinya di sini turun dikit ya. Kenapa? Kenapa kok jadi penurunan? Ya karena penyebabnya karena ini biasanya mu k ya. Mu k itu nilainya lebih kecil daripada mu s. Ya gitu alasannya gitu ya. Kenapa kok terjadi ini? Terjadi penurunan itu ya. Karena ketika dia bergerak, koefisien geseknya itu lebih kecil daripada ketika dia itu berdiam ya. Jadi biasanya gitu ya, makanya terjadi itu. Jadi maksudnya itu yang di sini sebelah kiri menggunakan statis ya, masih diam, yang di sebelah kanan itu apa? Kinetis atau apa itu? Bendanya bergerak. Oke, lanjut lagi. Nah, yang berikutnya ya. Oh, yang ketiga, habis itu apa? Sentripetal ya. Nah, tadi sudah saya singgung ya. Sentripetal ini kaitannya dengan apa? Gerak melingkar ya. Nah, kemarin kan sudah kita bahas ya, waktu bahas gerak melingkar itu ya, bahwa pada gerak melingkar itu, sebentar, saya tanya lagi ya, mungkin supaya kalian masih ingat ya. Pada gerak melingkar itu terdapat percepatan apa pada gerak melingkar? Percepatan sudut. Sentripetal kan ya. Kalau melingkarnya beraturan ya. Kalau melingkarnya nggak beraturan. Kemarin kan ada gerak melingkar beraturan ya. Satunya lagi gerak melingkar yang berubah. Kalau gerak melingkar yang berubah itu percepatannya apa? Tangensial. Ya, tangensial. Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Kalau gerak melingkarnya beraturan hanya ada percepatan sentripetal saja ya. Ya AR itu dari kata radial ya. Jadi percepatan radial, percepatan sentripetal, apalagi istilahnya itu. Percepatan ada lagi satunya lagi itu radial, sentripetal, apa ya pokoknya ya itulah.
Kalau yang itu ya. Kemudian kalau dia bergeraknya melingkar yang berubah-ubah, ya sentripetal tetap ada. Soalnya kalau nggak ada sentripetal dia nggak mungkin melingkar ya. Selain itu ada tambahan lagi, yaitu apa? Percepatan tangensial. Nah, itu tangensial itu yang menyebabkan perubahan pada nilai kecepatan. Cuma ini kita nggak bahas yang tangensial ya. Kita hanya bahas yang radial. Maksudnya itu yang sentripetal itu ya. Itu kan. Kemarin kan apa? V kuadrat dibagi R ya. Maka nanti kalau kita gunakan hukum Newton ini kan, F sama dengan M kali N, nanti akan menghasilkan ini kan, mv kuadrat dibagi R lah. Ini disebut dengan nama apa? Gaya sentripetal. Jadi gaya sentripetal itu maksudnya itu gaya yang menyebabkan benda itu nanti bergerak melingkar. Ya, contohnya misalkan misalkan kenapa sih kok bumi mengelilingi matahari? Bumi mengelilingi matahari itu kenapa? Karena ada gaya sentripetal. Ya, gaya sentripetal antara bumi dan matahari. Dari mana tuh gaya sentripetalnya? Ya dari tarikan matahari kepada bumi ya. Jadi bumi dan matahari saling tarik menarik. Cuma karena massa matahari itu besar, maka bumi akan tertarik lebih kuat ke matahari daripada ini ya. Lebih cenderung untuk menuju ke matahari ya. Karena massa matahari itu besar. Ya, sehingga yang terjadi itu apa? Bumi mengelilingi matahari itu ya. Karena ada gaya sentripetal dari gravitasi matahari. Sama kayak seperti bulan mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi juga sama. Atau satelit ya, satelit mengelilingi bumi juga sama matahari. Bulan kan satelit juga ya. Nah, itu ya. Terus kemudian biasanya yang jadi persoalan ya, sebenarnya persoalan di bab 4 itu sebetulnya bukan menghitungnya ya. Mungkin menghitungnya kalian bisa, banyak dari kalian ya, termasuk ini yang pengalaman sebelumnya ya, dari kakak kelas kalian yang sebelumnya itu biasanya itu kelemahan mereka itu tidak bisa menggambarkan gaya-gayanya itu ya, tidak bisa menentukan ya gayanya apa saja, itu yang jadi masalah itu ya. Jadi seperti ini loh, misalkan kalian saya tanya ya, ini kan mobil tanpa mesin ya, nggak ada mesinnya ini ya, mobil kuno ini ya. Cuma harusnya ditarik oleh kuda kok malah ditarik oleh orang ya. Yes, nggak apa-apa lah, namanya soal ya. Katakanlah ada mobil mogok ya, ditarik orang kan itu ya. Itu kira-kira ada gaya apa saja? Ya, itu biasanya problem utamanya biasanya begitu ya. Persoalan utamanya yang dalam menjawab soal-soal di bab 3 itu gitu. Gayanya apa saja? Apa? Tadi kan sudah saya jelaskan ya. Gaya yang pertama kali muncul pasti gaya apa itu? Gaya berat. Gaya berat. Ini kan, ditulis ini kan. Gaya berat, 1 itu pasti. Terus di sini ada apa ini? Ini apa ini? Yang garis lurus bawah ini? Lintasan. Lintasan ya. Katakanlah jalan raya kan itu ya. Berarti kan bidang itu ya. Kan bidang ya. Jalan raya itu kan bidang. Bidangnya ditekan oleh ini kan, oleh beratnya mobil, maka nanti timbul apa itu? Gaya normal. Gaya normal itu. Itu yang biasanya itu banyak yang belum bisa ya. Contohnya di situ. Itu gaya normal kan itu ya. Jadi 1 berat itu gaya normal. Terus baru ini kan ada tali kan, berarti apa ini nanti? Tarikan tali kan itu ya. Nah itu. Jadi ada berapa gaya kalau gitu? Ini ada 3. Itu biasanya kata kuncinya di situ ya. Setelah itu kan ngitungnya sih gampang ya. Biasanya itu rumitnya itu ya menentukan itu. Nah, itu ya, itu tadi hukum 2 ya. Terus tinggal 1 lagi ya, hukum 3 ya. Hukum ketiga Newton itu disebut dengan nama hukum aksi reaksi gitu ya. Jadi kalau hukum pertama tadi disebut apa tadi? Hukum inersia atau hukum kelembaman. Nah, hukum kedua nggak ada namanya ya. Kedua itu nggak dikasih nama. Pokoknya hukum kedua itu F sama dengan M kali A.
Lah, hukum ketiga disebut dengan nama hukum aksi reaksi. Kenapa kok disebut hukum aksi reaksi? Ya alasannya karena setiap ada aksi akan timbul reaksi. Itu ya. Jadi itu. Jadi harus ada aksi dulu, nanti timbul reaksi. Lah, bagaimana antara aksi dan reaksi? Nah, ini ya. Satu, sama besar. Jadi gaya aksi dan gaya reaksi pasti sama besar. Yang kedua itu apa? Berlawanan arah. Itu yang harus kalian mengerti ya. Sama besar. Terus yang ketiga itu apa? Bekerja pada dua benda yang berbeda. Jadi berbeda. Ya, gitu kan. Tadi kan sudah saya beri contoh ya. Tadi di awal tadi saya beri contoh kita duduk di kursi kan itu ya tadi ya. Kita duduk di kursi, berarti kan gaya aksinya apa? Misalkan saya duduk di kursi itu gaya aksinya itu apa? Berat. Berat badan saya kan. Berat. Berat badan saya kan. Berat badan saya itu nanti kan nekan kursi. Arahnya kemana tuh berat badan saya? Pusat bumi, Pak. Ya, ke bawah kan itu ya. Ke pusat bumi, ke bawah lah gitu ya. Nanti akan timbul apa? Reaksi. Reaksi dari apa? Dari alas kursi kan itu ya. Ya, arahnya kemana? Ini kan. Berlawanan arah. Itu arahnya ke atas. Besarnya bagaimana? Ya harus sama ya. Harus sama dengan ini berat badan saya gitu ya. Bekerja pada dua benda yang berbeda, iya kan? Bekerja pada benda yang berbeda. Jadi kalau berat badan saya itu nekan kursi ya. Jadi berat badan saya bekerja pada kursi. Sementara kursi kan nekan apa ya? Nekan saya. Nekan pantat saya ya, lebih tepatnya pantat saya itu ya. Jadi pantat saya ditekan oleh gaya normal itu ya. Arahnya ke atas kan gitu ya. Jadi itu ya. Jadi kalau gaya berat bekerja pada kursi, kalau gaya normalnya bekerja pada saya ya. Ya lebih tepatnya pada pantat saya kan gitu. Nah ini untuk lebih jelasnya ini sih. Mudah-mudahan ini kalian nggak bingung ini ya. Nah ini ya. Pasangan aksi reaksi. Biasanya itu ini juga membingungkan ini. Tentang masalah tadi loh. Bekerja di mana. Misalkan ini ya. Ini kan contoh tadi ya. Apa itu bola digantung pada atap ya. Jadi bola saya gantung pada atap gitu ya. Yang jelas bola punya apa? Ini kan? Masa. Ya masa ya. Hingga timbul apa? Berat. Berat. Ya. Berat kan itu ya. Nah, bolanya bergerak atau enggak? Ini loh, bolanya bergerak atau enggak ini? Kalau digantung ini. Iya, Mbak. Ya, berarti nanti ada gaya yang melawannya ya. Yaitu apa? Ini kan. Gaya tegangan tali gitu ya. Oke. Jadi itu ya. Jadi ada gaya berat, ada tegangan tali. Kemudian berikutnya ini. Ada T aksen. Biasanya bingungnya di sini nih. Kalau di sini mungkin nggak bingung. Nah, begitu masuk ada T aksen. Ini yang nanti akan membuat kebingungan ya. Coba kita lihat ya. T itu apa? Gaya maaf. Ini bukan bola, lampu ya. Maaf, saya ralat. Ternyata ini masih nanti lampu ya. Gambar lampu tapi kayak bola. Oke lah ya. Saya ralat, ini adalah lampu ya. Jadi apa? W itu apa? Berat lampu ya. Ya. W itu berat lampu. Jadi gini. Di sini apa ini? T ya. Inilah T ya ini. T ini gaya pada lampu oleh tali. Ya. Dan T aksen gaya pada tali oleh lampu. Bingung nggak? Biasanya bingung itu T sama T aksen ya. T itu apa? Gaya pada lampu oleh tali. T aksen itu apa? Gaya pada tali oleh lampu. Bingung nggak itu? Enggak, Pak. Ngerti, Pak. Ngerti maksudnya ya? Oke ya. Coba perhatikan aja. Ada W aksen ini ya. Ya, di sini W ya. W aksennya nggak digambar di sini ya.
Ada W aksen ini. W itu apa sih? Gaya pada lampu oleh bumi. Maksudnya itu berat ya. Dan ada lagi W aksen. Gaya pada bumi oleh lampu. Nah, ini maksudnya apa ini? Ngerti nggak ini? Gaya pada bumi oleh lampu. Nggak ada gambarnya lagi ya. Saya tahun lalu juga bingung menjelaskan ini ya. Kalian yang mempelajari bingung, saya yang jelaskan juga bingung juga. Gimana cara jelaskan yang bisa dimengerti ya? Gini aja deh. Ini jadi masalah ini. Jadi gini. Ini sebetulnya tinjauannya ini dipecah gitu loh. Dipecah ya. Jadi kalau ini sebenarnya kan sama ya, cuma tinjauannya beda. Kalau yang ini ya, yang ini loh ya. Yang ini tinjauannya itu ke tali ya. Jadi yang ini loh, yang warna ada T aksen ini tinjauannya pada tali ya. Jadi membahas pada tali ya. Jadi gaya-gaya pada tali lah gitu ya. Ya, saya ulangi lagi, yang ini adalah membahas gaya-gaya pada tali. Gitu. Nah, kalau yang ini adalah membahas gaya-gaya pada lampu ya. Gaya-gaya pada lampu. Sebenarnya ada lagi sih, cuma di sini nggak digambar. Tadi kan W aksen tadi loh. W aksen ini kaitannya dengan apa? Dengan bumi ya. Jadi maksudnya itu kaitannya dengan tarikan ini loh. Tarikan lampu dengan bumi ya. Kan ini ya. Kan lampu ini ditarik oleh bumi, gitu kan ya? Benar kan ya? Benar nggak ya? Lampu yang ditarik oleh bumi. Kenapa? Iya, soalnya kalau talinya putus kan dia jatuh ke bawah gitu ya. Nah, pertanyaan saya, apakah bumi ditarik oleh lampu? Benar nggak? Bumi ditarik oleh lampu? Tidak, Pak. Tidak. Nah, ini. Hah? Tipe kebalik. Nah, gini loh, bentar. Mungkin jawaban kalian, ya saya nggak menyalahkan jawaban kalian karena yang kita amati seperti itu. Tapi ini loh, mungkin di SMA dulu pernah ini ya, kalian pernah membahas tentang hukum gravitasi Newton ya? Pernah dibahas nggak di SMA dulu ya? Hukum gravitasi Newton. Ada pembahasan hukum gravitasi Newton? Ada, Pak. Ada. Gimana? Rumusnya gimana hukum gravitasi Newton itu? Tasa ya, Tasa Putri ya. Gimana Tasa? Masih ingat? Terus yang G itu, Kak, Pak? Ya, gimana? Yang Tasa ingat aja deh apa? Gimana? Itu pakai K, G1 kali G2 per R kuadrat. Per R. Pakai itu ya, pakai G besar ya? Iya. Pakai G kecil ya. juga ada. Ya, itu namanya, kalau G kecil namanya percepatan gravitasi. Jadi gini, kalau menggunakan hukum gravitasi Newton itu kan gini, F ya. F sama dengan G besar kan ya. G besar F1 kali M2 per R kuadrat gitu kan ya. G besar itu konstanta gravitasi. Kalau G kecil itu percepatan gravitasi. Ya. Itu ya. Itu. Jadi gini, jadi kalau misalkan ada dua benda bermasa ya, M1 dan M2, terjadi gaya apa? Jadi ada dua benda masanya M1 dan satunya lagi masanya M2. Terjadi gaya apa antara kedua benda ini? Timbul gaya apa? Timbul gaya apa? Ada yang bisa jawab? Tarik-menarik, Pak. Nah, itu jawabannya. Jadi timbul tarik-menarik kan? Jadi benda satu ditarik benda dua ditarik benda satu kan itu ya? Saling tarik-menarik kan itu ya? Gitu kan? Iya, Pak. Nah, itu yang membedakan dengan listrik. Kalau listrik kan ada dua kemungkinan kan, listrik itu ya. Kalau listrik kan ada kemungkinan bisa tarik-menarik, tolak-menolak kan itu ya, di listrik itu loh. Kalau muatannya sama kan saling tolak. Kalau muatannya berlainan kan saling. Tapi kalau di gravitasi kan tarik-menarik ya, selalu tarik-menarik kan itu. Lah itu. Jadi itu bahas itu sebetulnya. Lah, sebetulnya gravitasi itu kan antara ini kan, antara lampu dan antara bumi ya. Jadi sebetulnya itu ini lampu ini ditarik bumi, begitu pula sebaliknya, bumi juga ditarik lampu. Tapi kan kita nggak ngamati bumi ditarik lampu. Itu kalian tahu alasannya kenapa kok kita nggak ngamati ya? Yang kita amati kan lampu ini ditarik bumi, buktinya dia jatuh kan. Kok kita nggak amati bumi ditarik oleh lampu? Itu bisa jelaskan kan? Alasannya kenapa itu?
Harusnya menurut teori gravitasi Newton itu keduanya saling tarik ya. Jadi M1 ditarik M2, sebaliknya M2 ditarik M1. Katakanlah M1-nya itu lampu ini, M2-nya bumi kan. Harusnya keduanya saling tarik. Tapi yang kita amati dalam kenyataan itu kan lampu ditarik bumi, tapi bumi kok nggak kelihatan ditarik lampu. Sebetulnya nggak seperti itu. Sebetulnya bumi juga ditarik oleh lampu, cuma karena masanya kan sangat jauh berbeda ya. Ini paling masanya berapa sih ya? Paling gram lah bumi. Kalian tahu massa bumi? Massa bumi itu berapa? Ada yang tahu massa bumi itu berapa? Atau kalau kalian nggak tahu, coba tanya Google ya. Coba kalian ketikkan ya, massa bumi. 5,972 24 kg. Gimana? Yang coba diulangi lagi, Dian. Massa bumi? 5,972 24 kg. Pangkat berapa tadi? Pangkat 24. 24. Nah, kalian bisa bayangkan ya. Itu maksudnya 10 ya. Itu maksudnya eksponensial ya. Jadi 10 pangkat berapa tadi eksponensialnya? E-nya tadi 10 pangkat 20. Nah, 24 ya. Coba kalian bayangkan itu. 24 itu berapa itu ya? 10 pangkat 3 itu kilogram ya. Kok sebentar. Maksudnya pakai kilogram, itu kilogram ya? Dian ya tadi, satuannya ya. Kilogram ya. Iya, berarti 10 kali 24 tuh. Besar banget kan itu ya. Jadi itu. Jadi kalau menurut teori gravitasi seperti itu ya, cuma kita nggak akan ngamati. Iya. Nah, ya, tapi kita nggak akan ngamati ini, apa itu tarikan bumi oleh lampu gitu ya. Jadi itulah. Jadi maksudnya itu gitu ya. Jadi W ini adalah gaya pada lampu oleh bumi. Maksudnya itu W ini loh. Ini adalah tarikan ya. Tarikan lampu oleh bumi. Nah, yang W aksennya itu adalah tarikan bumi. Jadi bumi juga ditarik oleh lampu. Itu yang disebut dengan nama W aksen. Cuma di sini kan nggak digambar ya. Nah, itu maksudnya itu. Kemudian kalau T itu apa ini? T itu gaya pada lampu oleh tali. Nah, ini kan, ini ya. Ini ya. Jadi ini gayanya itu apa? Miliknya lampu ya. Jadi T ini miliknya lampu. T ini loh. Gaya T ini miliknya lampu yang ditimbulkan oleh tali. Ya. Jadi miliknya lampu ditimbulkan oleh tali. Kalau T aksen sebaliknya. T aksen itu miliknya lampu ya. Maaf, kok miliknya lampu. T aksen itu miliknya tali ya. T aksen itu miliknya tali yang ditimbulkan oleh lampu. Nah, itulah perbedaan. Kalau kalian nggak memahami itu bisa menimbulkan kebingungan. Jadi kalau misalnya kalian ditanya apa sih bedanya T sama T aksen, itu bedanya ini. Kalau gaya T itu punyanya lampu. Ya, punya lampu, penimbulnya tali. Kalau T aksen sebaliknya. T aksen itu punyanya tali, penimbulnya lampu. Sama kayak W sama W aksen gitu ya. Itu, maksudnya itu ya. Sampai di sini menimbulkan kebingungan nggak ini? Penjelasan saya tentang ini ya. Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya. Oke, kalau enggak ada kebingungan, saya lanjutkan yang ini. Ini kalau tadi kan digantung ya. Ini ditaruh di lantai sehingga timbul gaya normal nanti. Jadi yang jelas balok ini kan punya berat. Dia punya berat, maka nanti timbul reaksi dari lantai ya, kayak normal ya. Kalau lantainya kasar, nanti timbul apa? Timbul gesekan F ini ya. Terus ada lagi F aksen. Terus ada lagi apa? P ini gaya eksternal ya. Gaya dari luar. Mungkin saya tekan pakai tangan ya. Jadi P itu misalkan gaya dari kita ya, dari saya ya. Misalkan saya tekan pakai tangan atau saya injak gitu ya. Itu P maksudnya itu ya. Jadi ini gaya tekan pada permukaan oleh benda ya, gaya eksternal. Ya. Nah, sama kayak tadi ya, antara W sama W aksen itu mirip kayak tadi ya. W aksen sama kayak tadi. Jadi W ini kan gaya pada balok yang ditimbulkan oleh bumi. Ya. Nanti ada lagi W aksen kebalikannya. Jadi kalau W aksen itu gaya miliknya bumi ya. Gaya pada bumi yang ditimbulkan oleh balok itu. Ya kayak tadi lah. Antara W sama W aksen itu ya. Ya, kalau N udah tahu kan. Kalau N itu kan miliknya benda ya. Miliknya benda yang ditimbulkan oleh lantai ini ya.
oleh permukaan lantai maksudnya itu ya. Kalau P kan dari luar ya, dari saya ya. Ya, kayak tekan pada permukaan oleh benda. Kemudian apa? Oh, benar. Ini maaf. Bukan kayak eksternal ya, maaf. Saya ralat dulu ya. Ini bukan kayak eksternal, tapi gaya tekan. Jadi gini. Jadi maksudnya itu gini loh. Kalau W tadi pasangannya W aksen ya. Ya, kalau W tadi kan pasangannya W aksen. Nah, kalau N sama P ini pasangannya ini. Berpasangan ya maksudnya gitu. Jadi N ini pasangannya P ini pasangannya N gitu loh maksudnya gitu. Bedanya apa? Kalau N itu pada benda ya. Pada balok ya. N itu pada balok yang ditimbulkan oleh lantai gitu loh maksudnya ya. Kalau P sebaliknya. P ini pada lantai ya. P pada lantai yang ditimbulkan oleh balok gitu ya. Kalau saya lihat di sini kan. Ya, P itu berarti kan punyanya P itu punyanya lantai, permukaan itu lantai ya, punyanya lantai yang ditimbulkan oleh benda. Sebaliknya kalau N itu punyanya benda yang ditimbulkan oleh lantai gitu ya. Ya, jadi pasangannya ini, jadi P pasangannya N gitu ya. Kalau W sama W aksen dengan bumi-buminya nggak digambar. Terus ada lagi yang perlu juga kita mengerti ini antara F sama F aksen ya. Nah, kalau F itu adalah gaya gesek pada benda oleh permukaan. Jadi F itu adalah miliknya benda ya. F itu miliknya benda yang ditimbulkan oleh lantai. Kalau F aksen punyanya lantai gitu ya. Jadi F aksen punyanya lantai yang ditimbulkan oleh benda. Begitu ya. Ya. Jadi dengan kata lain interaksi antara benda dan lantai itu ada dua macam ya. Interaksi yang arah vertikal yaitu apa? P sama N itu ya. Sama interaksi yang arah horizontal yaitu apa? F sama F aksen gitu ya. Kalau W lain lagi, W bukan dengan lantai tapi dengan apa ini? Balok dengan bumi ya. Nah itu yang perlu kalian mengerti ya. Kenapa kok ini perlu saya bahas? Soalnya nanti kaitannya dengan soal-soal yang nanti di bab 3 itu ya. Kalau ini nggak dimengerti nanti soal-soal itu jadi membingungkan. Ya mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri ya. Ini halaman terakhir ya. Ada pertanyaan barangkali? Enggak ya? Pak izin bertanya. Ya, Mutia ya. Yang di slide 19 tapi Pak. 19 ya, oke Mutia. Nah, gimana Mutia? Kan itu di Gimana Mutia? Suaranya menghilang. Halo? Mutia, suaranya menghilang. Iya Pak, jadi Coba diulangi, suaranya menghilang tadi Mutia. Oke Pak. Jadi kan itu mobilnya ditarik sama orang ya. Ya, orang jadi, ya. Otomatis ada gaya yang bekerja kan Pak. Jadi, waktu saat kita bikin diagram gaya ya. Ya, diagram gayanya itu F-nya nggak dibikin ya Pak, cuman T aja yang ada. Ya, terima kasih atas pertanyaannya ya, Mutia. Sebenarnya ada F-nya, Mutia. Ada F-nya. Jadi gini. Jadi itu F itu kan ditimbulkan oleh orang pada tali gitu ya, ceritanya gitu ya. Jadi F itu ditimbulkan oleh orang pada tali gitu ya. Maka nanti muncul T ya. T yang arahnya jadi F-nya kan misalnya ke depan sana ya, Mutia. F-nya ke sana. Maka nanti di sini ada T yang arahnya ke belakang. Yaitu adalah interaksi antara orang dan tali. Terus nanti di sini interaksi antara tali dan mobil gitu ya. Jadi ada dua titik interaksi, Mutia ya. Jadi titik interaksi yang di sini kan ada gaya F dari orang, gaya tali yang ke belakang. Nanti di sini yang di tempat ikatannya dengan mobil nanti ada T yang ke depan sama ini dari mobilnya ini ya, kayak ke belakang dari mobilnya ini. Gitu Mutia jawabannya ya. Oh, berarti F-nya tetap ada kan Pak? Ada, tetap ada. Oke, jadi intinya nanti gini ya, F sama dengan T gitulah. Gitu ceritanya. Cuma repotnya kan dia nggak ninjonya di tali nih, ceritanya gitu Mutia. Dia langsung ninjonya di mobil ini loh, gitu Mutia. Siap Pak. Terima kasih Pak. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan? Enggak ya?
cukup mengerti ya? Izin bertanya, Pak. Ya, Dian ya. Oke, Dian. Berarti itu nanti tegangan talinya ada T sama T aksen berarti, Pak. Ya, kayak gitu benar. Benar kayak gitu. Kayak ini tadi loh. Di apa sih? Ya benar. Kayak mirip kayak ini tadi. Makanya di sini kan bagus nih menjelaskan ini ya. Ini loh, kan ada T aksen gitu loh. Gitu. Jadi seperti itu. Ya kayak kita bahas di kereta itu loh, di kereta itu loh. Rangkaian kereta itu loh. Kan mesti ada yang depan belakang. Nanti akan jelas kalau pembahasan soal gitu ya, Dian ya. Persis benar. Benar yang tadi Dian katakan. Baik, terima kasih. Ada lagi barangkali? Ada lagi? Cukup ya? Oke, kalau nggak ada saya akhiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.